Siapapun yang ingin mengubah presidensial threshold 20% menjadi 0% tidak mungkin bisa dikabulkan melalui Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali. Bahasan kali ini adalah berkaitan dengan peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Karena ada persoalan yang sangat urgen dan signifikan, di mana masyarakat banyak berharap ada perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang kian kita rasakan sebagai absurd, sebagai aneh dan merugikan banyak pihak. Kita mengetahui banyak kelompok-kelompok baik partai politik maupun ormas-ormas bahkan perorangan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan presidential threshold, dan sampai kepada kelompok terakhir yang beracara di Mahkamah Konstitusi, MK masih menyatakan menolak tentang permohonan untuk judicial review pasal presidential threshold. Kami bersama teman-teman juga mengadakan judicial review ya di MK, tetapi penekanannya tidak pada presidential threshold yang 20% itu. Bukan di situ. Tapi kami ingin bahwa calon presiden tahun 2024 itu diusung oleh partai-partai politik seperti yang disyaratkan di dalam konstitusi berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024. Bukan tahun 2019 yang menurut undang-undang seperti itu. Inilah yang kami mohon kepada MK untuk mereview pasal-pasal yang sangat absurd itu, ya di luar akal sehat. Tapi kembali lagi kepada MK, kenapa MK menolak berbagai permohonan judicial review terhadap presidential threshold 20%? Nah, saya ingin mengulas dulu peran MK itu seperti apa. Jadi sejak reformasi Undang-Undang Dasar diamandemen, lahirlah MK yang peran dan kedudukan serta fungsinya adalah menjadi satu keharusan di dalam sistem ketatanegaraan modern. Ada bentuk ke Mahkamah Konstitusi ya yang tugasnya adalah untuk mereview berbagai macam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu mengapa itu perlu? Karena ada semacam kekhawatiran ya, dengan sistem yang seperti sekarang ini kekuatan eksekutif dan legislatif itu menjadi absolut sehingga dia bisa sewenang-wenang membuat undang-undang. Oleh karena itu masyarakat bisa menuntut undang-undang, produk legislatif dan eksekutif yang bertentangan dan konstitusi bisa dibatalkan oleh MK. Di situ peranan MK itu. Jadi kepada kawan-kawan yang ingin mereview ya presidential threshold 20% yang tersirat ada di dalam konstitusi itu mustahil akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Karena hakim Mahkamah Konstitusi taat dan tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang dia kerjakan ada berbagai macam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, inilah yang ingin saya jelaskan. Karena hakim di Mahkamah Konstitusi tunduk dan taat melaksanakan konstitusi. Mereka hanya mereview undang-undang yang justru bertentangan dengan konstitusi. Begitu. Jadi memang banyak salah paham di kalangan masyarakat. Judicial review untuk presidential threshold itu melalui MK. Jadi itu keliru ya. Presidential threshold itu hanya bisa berubah kecuali diamandemen oleh MPR. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah seperti itu. Kecuali ada undang-undangnya yang undang-undang turunannya Profesor Sachipto bahwa undang-undang itu menyusui kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau MK mau ya terlibat untuk turut serta membangun masyarakat
yang berperadaban dan yang berdasarkan kepada logika hukum yang benar, saya kira harus pro untuk mengubah undang-undang yang bertentangan dengan hakikat kita melaksanakan hukum, yaitu rasa keadilan ya. Logika hukumnya harus masuk ya, seperti calon presiden tahun 2024 diusung oleh partai-partai politik hasil pemilu tahun 2019. Ini yang sedang kami beracara di MK, mengkritisi, mereview undang-undang yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden supaya diubah ya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden hasil pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, pemilu tahun 2024 hanya akan terjadi bisa melahirkan calon presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2024 bila pelaksanaan pemilu tidak serentak. DPR dan DPD dulu diadakan pemilihan umum. Dari situ lahirlah komposisi partai A dapat berapa, partai B dapat berapa, partai C dapat berapa. Dari situlah kita ketahuan partai mana dengan partai mana bisa mencalonkan capres dan cawapresnya. Ya, bukan seperti undang-undang yang sekarang karena pemilunya serempak tidak melahirkan hasil hitungan kursi yang ada di DPR sebagai syarat dari presidensial threshold, maka dia kembali kepada hitungan kursi pemilu tahun 2019. Nah, ini yang kita sedang acarakan di Mahkamah Konstitusi itu. Jadi sekali lagi kami tidak mengkritisi presidensial threshold karena itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang kami acarakan di Mahkamah Konstitusi adalah review Undang-Undang Pemilu supaya calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai-partai hasil pemilu tahun 2024, bukan hasil pemilu tahun 2019. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.